komunikasi adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan secara intensif ya dalam kehidupan profesional kita. Komunikasi ini dipengaruhi juga oleh kepribadian kita. Kepribadian kita dalam arti kita memahami diri kita sendiri dan juga memahami orang lain sehingga kita dapat berkomunikasi dengan efektif. Nah, untuk itu ada satu alat atau instrumen yang bisa membantu kita untuk lebih memahami diri kita dan orang lain, yaitu the Myers-Briggs Type Indicator. Dikembangkan oleh Myers-Briggs untuk mengetahui tipe-tipe seseorang berdasarkan kecenderungannya. MBTI ini bukan alat yang bersifat judgmental, non-judgmental. Artinya apa? Tipe tertentu tidak ada yang lebih baik daripada tipe yang lain. Jadi MBTI itu sendiri ada 16 tipe nanti. Kombinasi dari 8 huruf menghasilkan 16 tipe. Pernah dengar nggak extrovert atau introvert? Sering. Nah, apa itu extrovert sama introvert? Itu adalah bagaimana kita mendapatkan energi dan mengusahakan perhatian. Orang yang ekstrovert itu, dia fokus pada energi dan perhatian mereka ke lingkungan sekitar. Nah, kebalikan dengan introvert tadi. Kalau orang introvert itu, fokus dan energi mereka pada dalam diri mereka sendiri. Nah, setelah Anda mendapatkan energi, sekarang bagaimana cara Anda menerima dan menggali informasi? Itu adalah sensing dan intuition. Sensing itu apa sih? Orang dengan kecenderungan sensing itu lebih suka mengambil informasi dan menggunakan panca indera. Sense. Panca indera. Kita punya 5 panca indera kan? Apa kecenderungan orang sensing? Dia melihat, mengumpulkan fakta dengan detail. Praktis dan realistis. Bersikap spesifik saat berbicara dan menulis. Menyukai prosedur dan rutinitas yang teratur. Intuition. Dia lihat pola komunikasinya, makna. Bukan hanya informasi. Ya, misalnya, ini ada meja, ada laptop, ada alat tulis. Ini apa? Oh, ini meja kantor, tempat untuk bekerja. Nah, jadi bukan sekedar orang sensing kan melihat, oh ada komputer, ada apa. Tapi kalau orang N melihatnya, ini adalah ruang bekerja. Nah, kita akan masuk yang ketiga. Yang kelima dan keenam. Nah, nanti tadi kan sudah mengambil informasi. Setelah punya informasi kan kita harus mengambil keputusan. Betul. Nah, itu ada thinking dan feeling. Nah, orang yang suka thinking itu seperti apa? Mereka membuat, jelas tuh ya, thinking berdasarkan logika objektif dan impersonal. Menggunakan logika, fokus pada fakta dan prinsip. Ya, thinking ya, dijelaskan bagian otak. Fokus pada masalah dan tugas, bukan hubungan. Padahal sebenarnya juga hubungan juga perlu kan? Perlu, harus tapi orang thinking cenderung, ingat ya saya bilang ya cenderung. Nah, mungkin tidak mempertimbangkan dampak pada orang atau emosi dalam pengambilan keputusan mereka. Nah, mereka percaya pada keadilan dan kesetaraan. Orang feeling pada kontinum yang satunya lagi, dia melihat dengan berpusat pada manusia dan berbasis nilai. Katakanlah Mas Rudi, manajer HRD, disuruh mencat orang. Kadang-kadang kita terpikir kan, dia punya anak berapa? Ya, betul. Dia kesalahannya mungkin nggak terlalu berat. Banyak yang harus dipikirkan di Nah, belakangnya. itu feeling kita yang jalankan. Tapi kalau thinking aja, oh dia melanggar peraturan perusahaan nomor pasal 1, 2, dan 3. Dia harus keluar. Nah, padahal kan apa benar dia harus keluar? Lagi masa pandemi. Nah, jadi ada nilai yang kita lihat. Nah, mereka fokus pada nilai-nilai kelompok atau organisasi. Yang terakhir, kita bicara tentang sikap terhadap dunia luar dan bagaimana kita berperilaku. Nah, tadi kan udah terenergi oleh apa? Extrovert, introvert, terus kita bagaimana mengambil informasi, sensing atau intuition, mengambil keputusan, thinking atau feeling. Nah, kita sekarang bersikap berperilaku. Nah, judging dan perceiving. Judging itu apa? Ingin dunia luar menjadi teratur. Orang-orang judging itu semuanya teratur, keteraturan. Dia sudah punya tuh daftar seminggu saya mau ngapain. Orang-orang judging itu suka berencana ya dan mengimplementasikan, dia ingin menyelesaikan tugas. Kemudian suka lingkungan yang terstruktur. Kalau yang judging ya, judging. lebih rapi, teratur, batasannya jelas. Iya. Sedangkan orang perceiving berusaha untuk mengalami dunia, bukan mengaturnya. Jadi mereka nggak punya jadwal tuh. Mengalami maksudnya enjoy. Sering ngapain? Ya lihat Senin besok aja. Iya. Rabu ngapain? Tahun depan masih lama. Susah, Tahun depan nanti nikmati hari. Orang perceiving ya menanggapi semua dengan penuh semangat, suka mempersiapkan situasi terbuka dan lebih banyak orang perceiving ini mengumpulkan informasi dulu. Menyukai lingkungan yang fleksibel orang perceiving. Tidak menyukai aturan dan batasan yang terlalu keras. Kemudian seringkali dia suka deadline orang-orang perceiving ini. Kita kadang-kadang juga bisa bersifat judging dan perceiving, tapi kita punya suatu kecenderungan ke arah mana kita. Pasti ya, semua orang itu pasti punya kecenderungan. Apakah dua-duanya ada dalam diri kita? Ya, ada. Tapi pasti ada yang cenderungan yang lebih yang mana? Ke kontinum yang mana? Ke kiri atau ke kanan? Ya, betul. Nah,
Itu sekilas gambaran tentang MBTI nih, Pak Surya.